Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu. Saya sekretaris sidang akan membacakan tata tertib sidang adjudikasi. Agar sidang ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dimohon Bapak Ibu untuk memperhatikan serta mengindahkan tata tertib yang akan kami bacakan. Tata tertib sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu. 1. Dilarang membawa senjata tajam, minuman keras, makanan dan minuman, serta benda-benda yang dapat membahayakan. Sidang memasuki ruangan, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor register 01-24.24.01 Romawi 2023 Senin 17 April 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya apakah dari pemohon? Gawang atas nama Suwadi selaku ketua dan teman saya sekretaris selaku dari Partai Gawang, dan kami telah membawakan SK pengurus pusat dari pusat PP Partai Gawang. Berarti ini langsung dari pengurus partai, tidak diwakili kuasa ya? Siap, majelis. Belum bisa ditunjukkan. Namun berdasarkan laporan dari sekretaris sidang bahwa pada hari ini termohon tidak hadir, maka sesuai dengan pasal 32 ayat 2 Perbawaslu nomor 17 tahun 2018, dan ketika termohon tidak hadir, kita wajib memanggil untuk kedua kali. Untuk termohon, kami akan panggil secara tertulis kepada pemohon. Panggilan sidang ini merupakan undangan resmi ya. Jadi kami tidak perlu lagi undang untuk pemohon, dan diharapkan pemohon telah berada di ruang sidang tepat waktu. Sidang ditunda. Majelis meninggalkan ruangan, kalian dimohon kembali. Pemohon dan pemohon kemana? Mohon silakan masuk. Sidang sudah mulai. Sudah ada ya? Pemohon? Pemohon ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang hadir dalam sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu. Saya sekretaris sidang akan membacakan tata tertib sidang. Agar sidang ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dimohon kepada Bapak Ibu untuk memperhatikan dan mengindahkan tata tertib sidang. Tata tertib sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu. 1. Dilarang membawa senjata tajam, minuman keras, makanan dan minuman, serta benda-benda yang dapat membahayakan peserta sidang. 2. Menaati protokol kesehatan. 3. Mengenakan pakaian rapi dan sopan. 4. Bersikap sopan dan tertib. 5. Menempati tempat duduk yang disediakan dengan tertib dan sopan selama sidang berlangsung. Demikian tata tertib sidang penyelesaian sengketa proses pemilu, agar kepada setiap orang yang hadir untuk mengindahkannya.
Majelis sidang masih berruangan, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor register 01 PS dengan nomor register 01 PS 24.01 4 Romawi 2023 Selasa 18 April 2023. Penundaan sidang dicabut dan sidang dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon dan termohon yang kami hormati serta pengunjung yang kami hormati juga. Sebelumnya kami perkenalkan kembali majelis pada sidang adjudikasi hari ini. Saya sendiri Muhammad Zulfawzi selaku ketua majelis. Di sebelah kanan dan sebelah kanan saya Bapak Dian Antarja, dan di sebelah kiri saya Bapak Muhammad Fikri selaku anggota majelis. Hari ini kita menggelar sidang lanjutan karena kemarin sempat ditunda karena pemohon tidak hadir. Kita lanjutkan sidang hari ini tetap pada agenda yang sama, yaitu pembacaan pokok-pokok permohonan. Dan nanti kalau misalnya waktunya masih sempat, kita lanjutkan langsung kepada penyampaian jawaban oleh pemohon. Sebelumnya dari pemohon silakan untuk memperkenalkan diri siapa saja yang hadir. Ya, terima kasih ketua majelis, anggota majelis, hormati juga saudara termohon. Perkenalkan, kami dari Partai Gawang, saya Aswandi selaku ketua dan sekretaris saya Siti Nadia. Dan kami telah membawa surat SKP dari pengurus pusat Partai Gawang. Ya. Mohon dilihat. Terima kasih kepada pemohon. Selanjutnya kami persilahkan memberikan kesempatan bersama kepada pemohon untuk memperkenalkan dan berlanjut. Terima kasih pada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya hormati ketua majelis, anggota majelis, saudara pemohon. Perkenalkan, nama saya Sri Adi. Saya selaku ketua Partai Pertarakan sebagai pemohon mewakili Partai Pertarakan yang disertai dengan tim Nasional Pleno penetapan dan Partai Pertarakan serta SK lainnya. Itu bisa ditunjukkan. Silakan pemohon. Ini sudah dilampirkan, sudah disampaikan ya? Ya. Ya, sudah kita periksa semua identitasnya. Isinya prinsipal semua yang hadir dari waktu puasa. Kemudian agenda selanjutnya pada hari ini kita langsung saja pada
penyampaian pokok-pokok permohonan. Perlu kami sampaikan kepada pemohon, pada prinsipnya permohonan sudah kami baca dan teliti. Silakan kepada pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan saja. Sebelumnya saya tanyakan apakah di permohonan ada perubahan atau Tidak ada. jadi sudah siap pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan ya? Siap. Dipersilakan kepada pemohon. Izin Ketua Majelis dengan anggota Majelis, saudara termohon juga harus pada sidang hari ini. Pokok permohonan bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya keputusan KPU Kota Tarakan nomor 56/HK.04/KPP/KPU/Kod/KPU/4/Romawi 4/2023 tanggal 10 April 2023 tentang penetapan daftar calon sementara DCS anggota DPRD Kota Tarakan dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut. 1. Bahwa KPU Kota Tarakan membuka masa perbaikan dokumen calon anggota DPRD Kota Tarakan pada tanggal 17 Maret sampai dengan 31 Maret 2023. 2. Bahwa pemohon atas nama Windy sebagai calon anggota DPRD pengganti Nopi yang berasal dari Partai Gawang yang didaftarkan kepada KPU Kota Tarakan melalui aplikasi sistem pencalonan atau Silon sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan dari Partai Gawang. 3. Bahwa pemohon atas nama Damin sebagai calon anggota DPRD pengganti yang berasal dari Partai Gawang yang didaftarkan kepada KPU Kota Tarakan melalui aplikasi sistem pencalonan atau Silon sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan dari Partai Gawang. 4. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023 jam 16.00 WITA, pemohon telah mendaftarkan nama-nama pemohon atas nama Windy dan Damin sebagai calon anggota DPRD pengganti melalui aplikasi sistem pencalonan atau Silon sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan. 5. Bahwa pemohon atas nama Windy dan Damin didaftarkan oleh Partai Gawang melalui aplikasi sistem pencalonan atau Silon. KPU telah mengupload persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagai anggota DPRD Kota Tarakan meliputi A. KTP, B. Pas foto 4x6, C. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh KPU Kota Tarakan. 6. Bahwa KPU Kota Tarakan telah melakukan penelitian perbaikan dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kota Tarakan atas nama Windy dan Damin yang diajukan oleh Partai Gawang. 7. Bahwa berita acara hasil penelitian perbaikan calon dari Partai Gawang yang dilakukan oleh KPU Kota Tarakan yang isinya menyatakan pemohon atas nama Windy dan Damin tidak memenuhi syarat sehingga berimbas pada calon lainnya. Dapil 2 dan Dapil 3 dicoret secara keseluruhan karena tidak memenuhi 30% keterwakilan perempuan. 8. Bahwa dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan nomor 56/HK.01-KPT-3404-KPU-Kod-Romawi 4/2023 tentang penetapan daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 tertanggal 10 April 2023 tentang penetapan daftar calon sementara anggota DPRD Kota Tarakan sebagaimana dimaksud tidak terdapat dan nama pemohon atas nama Windy dan Damin dalam daftar calon sementara anggota DPRD Kota Tarakan. 9. Bahwa pemohon atas nama Windy dan Damin mengetahui bahwa dirinya tidak ditetapkan dalam daftar calon tetap DPRD Kota Tarakan karena menurut KPU Kota Tarakan pemohon tidak memenuhi salah satu syarat ditetapkan sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan karena terlambat menyerahkan A. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dari pengadilan negeri. B. Surat keterangan catatan kepolisian. C. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani. D. Surat keterangan tidak menggunakan narkoba. E. Suket tidak tanda bukti terdaftar sebagai pemilih nomor 03 KPU /SDKT/Ket/Caleg/Angka Romawi 7/2023 yang berimbas pada hilangnya hak calon yang lainnya. 10. Bahwa saat
calon anggota DPRD Kota Tarakan, pemohon melalui Partai Gawang sudah melampirkan a. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dari pengadilan negeri. B. Surat keterangan catatan kepolisian. C. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani. D. Surat keterangan tidak menggunakan narkoba. E. Suket tanda bukti terdaftar sebagai pemilih nomor 03 garing KPU titik SDKT garing Ket garing Caleg garing Angka Romawi 7 garing 2023 bahwa dokumen-dokumen tersebut pada saat didaftarkan ke KPU Kota Tarakan pada tanggal 1 April 2023, namun pihak KPU Tarakan menolak berkas perbaikan dikarenakan batas waktu masa perbaikan calon telah lewat. 11. Bahwa pemohon baru menyerahkan dokumen perbaikan pada tanggal 1 April 2023 dikarenakan terdapat kesulitan dalam mengupload dokumen tersebut ke dalam aplikasi Silon KPU. 12. Bahwa dengan tidak ditetapkannya pemohon dalam daftar calon tetap oleh KPU Kota Tarakan, maka pemohon dan juga calon-calon yang lainnya mengalami kerugian karena kehilangan hak sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan dari Partai Gawang. 13. Dengan tidak ditetapkannya nama pemohon atas nama Windy dan Damin menggugurkan calon-calon yang lainnya dalam daftar calon sementara anggota DPRD Kota Tarakan, maka KPU Kota Tarakan telah keliru. Oleh karena itu, keputusan KPU Kota Tarakan nomor 56 garing HK.03.1 strip KPT garing 3404 garing KPU strip code garing Angka Romawi 4 garing 2023 harus dibatalkan. Alasan-alasan permohonan bahwa pemohon atas nama Windy dan Damin mengetahui bahwa dirinya tidak ditetapkan dalam daftar calon tetap DPRD Kota Tarakan karena menurut KPU Kota Tarakan pemohon tidak memenuhi salah satu syarat ditetapkan sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan karena terlambat menyerahkan a. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dari pengadilan negeri. B. Surat keterangan catatan kepolisian. C. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani. D. Surat keterangan tidak menggunakan narkoba yang berimbas pada hilangnya hak calon yang lainnya. 2. Bahwa pada saat mendaftarkan calon anggota DPRD Kota Tarakan, pemohon melalui Partai Gawang sudah melampirkan dokumen a. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dari pengadilan negeri. B. Surat keterangan catatan kepolisian. C. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani. D. Surat keterangan tidak menggunakan narkoba. 3. Bahwa dokumen-dokumen tersebut pada saat didaftarkan oleh KPU Kota Tarakan pada tanggal 1 April 2023, pihak KPU Tarakan menolak berkas dikarenakan batas waktu masa perbaikan calon telah lewat. 4. Bahwa pemohon baru menyerahkan dokumen perbaikan pada tanggal 1 April 2023 dikarenakan terdapat kesulitan dalam mengupload dokumen tersebut ke dalam aplikasi Silon KPU. 5. Bahwa dengan tidak ditetapkannya permohonan dalam daftar calon sementara oleh KPU Kota Tarakan, maka pemohon dan juga calon-calon yang lainnya Dapil 2 dan Dapil 3 mengalami kerugian karena kehilangan hak sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan dari Partai Gawang. Mohon izin yang mulia, apakah bisa dilanjutkan oleh Terima kasih yang mulia Ketua Majelis. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan KPU Kota Tarakan nomor 56 garing HK.03.1 strip KPT garing 3404 garing KPU garing strip code garing Angka Romawi 4 garing 2023 tentang penetapan daftar calon sementara anggota DPRD Kota Tarakan. 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk menetapkan memenuhi syarat terhadap nama-nama a. Damin sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Tarakan dari DPC Partai Gawang Kota Tarakan daerah pemilihan Dapil 2. B. Windy sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Tarakan dari DPC Partai Gawang Kota Tarakan daerah pemilihan Tarakan Dapil 3. 4. Memerintahkan kepada KPU Kota Tarakan untuk melaksanakan putusan ini. Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah permohonan pemohon dengan harapan Bawaslu Kota Tarakan
dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil. Hormat kami pemohon Partai Gawang, Ketua Wandi Eskom, Sekretaris Siti Hadijah SH. Terima kasih. Cukup ya pemohonnya. Terima kasih kepada pemohon sudah menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Kita semua sudah mendengar permohonan pemohon. Selanjutnya, agenda selanjutnya tentu kita akan mendengarkan jawaban dari termohon. Sebelumnya saya tanyakan dulu kepada termohonnya apakah sudah siap dengan jawabannya. Terima kasih Yang Mulia. Sekiranya saya dari selaku termohon meminta waktu dokumen untuk mempersiapkan segala kelengkapan atas jawaban selaku termohon. Terima kasih Yang Mulia. Berarti belum siap ya? Belum siap Yang Mulia. Kira-kira berapa lama dibutuhkan? Kurang lebih 15 menit atau 10 menit Yang Mulia. Bisa ya, 15 menitnya kita kasih kesempatan kepada termohon untuk menyiapkan. Kayaknya apa ini? Jawabannya Jawaban Yang Mulia. Jawaban mau di print ya? yang mau diberikan Yang Mulia. Nah, pemohonnya kita kasih kesempatan kepada termohon untuk menyiapkan. Nanti 10 menit kita masuk kembali ke ruang ini untuk mendengarkan jawaban dari termohon ya. Sidang diskors selama 10 menit. Majelis tingkat 2 hadir di nomor berdiri. 9 Februari 2023 bahwa berdasarkan hasil verifikasi dokumen perbaikan bakal calon terhadap beberapa bakal calon yang diajukan oleh pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat karena ketidaklengkapan dokumen sebagaimana penjelasan sebagai berikut. Windy berasal dari Dapil 2. Dari hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kota Tarakan di masa perbaikan sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Pemohon tidak dapat memenuhi dokumen syarat bakal calon antara lain surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani, surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, surat keterangan catatan kepolisian, dan surat keterangan pengadilan negeri. Sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan seluruh bakal calon sejumlah 2 orang Dapil 2 Kota Tarakan gugur karena keterwakilan perempuan minimal 30% tidak terpenuhi. Saudara Damin Dapil 3, dari hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kota Tarakan di masa perbaikan sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 pukul 24 waktu Indonesia Barat, pemohon tidak dapat memenuhi dokumen syarat bakal calon antara lain surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani, surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, surat keterangan catatan kepolisian, dan surat keterangan pengadilan negeri. Sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan seluruh bakal calon sejumlah 8 orang di Dapil 3 Kota Tarakan gugur karena keterwakilan perempuan minimal 30%. Saudari Laila Dapil 4, dari hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kota Tarakan di masa perbaikan sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, pemohon tidak dapat memenuhi dokumen syarat bakal calon antara lain surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani, surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba, tanda bukti terdaftar sebagai pemilih, surat keterangan catatan kepolisian, dan surat keterangan pengadilan negeri. Sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat minimal keterwakilan perempuan 30%. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPRD Kota Tarakan pada Dapil 2 atas nama Windy dan Dapil 3 atas nama Damin tidak melengkapi syarat calon anggota DPRD Kota Tarakan, Kabupaten Kota sampai batas akhir waktu perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPRD Kota Tarakan pada tanggal 31 Maret 2023 pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, sehingga saat dilakukan verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPRD Kota Tarakan oleh termohon pada tanggal 1 April
2023 sampai dengan 7 April 2023, berkas kedua calon dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat dan berakibat tidak terpenuhinya jumlah 30% keterwakilan perempuan pada dapil 2 dan dapil 3, sehingga mengakibatkan keseluruhan calon anggota DPRD Kota Tarakan pada dapil tersebut tidak memenuhi syarat meskipun calon anggota DPRD Kota Tarakan di dapil 2 dan dapil 3 memenuhi syarat. Bahwa pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% adalah wajib sebagaimana diamanatkan dalam pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Junto Pasal 6 Ayat 1 huruf C PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Terkait dengan bakal calon atas nama Laila yang terdaftar pada dapil 4, pemohon mengetahui bahwa pada masa perbaikan daftar calon dan syarat pengajuan bakal calon sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat tanggal 31 Maret 2023 tidak dapat melengkapi dokumen syarat bakal calon sebagaimana ketentuan syarat pengajuan bakal calon yang wajib dilengkapi dalam pasal 140 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Junto Pasal 7, Junto Pasal 8 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Petitum. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, mohon kepada Bawaslu Kota Tarakan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dan yang kedua, menguatkan keputusan KPU Kota Tarakan nomor 56 garing HK.03.1 strip KPT garing KPU strip Kabupaten garing 4 garing 2023 tentang penetapan daftar calon sementara anggota DPRD Kota Tarakan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 tanggal 10 April 2023, atau apabila majelis adjudikasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah jawaban termohon dengan harapan Bawaslu Kota Tarakan dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil. Hormat kami, termohon Asra Biasa. Mungkin dari termohon cukup. Kemudian Cukup ya termohonnya. Terima kasih kami ucapkan kepada termohon sudah menyampaikan jawaban atas permohonan. Kita semua sudah mendengarkan. Maka kita selanjutnya akan memasuki agenda pembuktian ya. Cuman agenda pembuktian kan agak kalau kami dari majelis sudah bermusyawarah ini kita akan agendakan besok. Nah, kami harap besok itu sudah para pihak sudah menyiapkan bukti-buktinya ya. Jadi kita mulai dari pemohon dulu, kemudian dari pemohon. Nah, agenda pembuktian nanti akan kita mulai dari verifikasi alat bukti tertulis dari pemohon dulu, kemudian nanti dari pemohon. Selanjutnya jika masih ada waktu, kita lanjutkan dengan saksi. Nah, ini kalau kami baca kemarin di permohonan dari pemohon ada yang mengajukan saksi ya? Ada yang mulia. Itu ada berapa saksi? Ada 2 yang mulia. Saksi ya. Itu nanti besok dihadirkan juga. Kalau misalnya sempat langsung kita periksa. Kemudian dari termohon ada mengajukan saksi? tidak ada yang mulia. Kemudian nanti setelah selesai saksi kita lanjut ke pemeriksaan ahli kalau ada. Setelah itu, setelah semua selesai baru nanti kita memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan secara lisan. Itu agendanya. Kenapa kami sudah susun agendanya? Karena memang waktunya terbatas. Tanggal 24 April kami sudah harus membacakan putusan. Jadi kita sudah susun agendanya ya. Kita harapkan para pihak menggunakan kesempatan gitu ya seperti ini. Jadi kita berarti untuk sidang hari ini kita tunda sampai dengan tanggal 19
April ya, besok ya, tanggal 19 ya. Tanggal 19 kita buka kembali sidang untuk agenda pemeriksaan bukti. Ya. Sebelum kami tunda, apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari pemohon? Cukup ya. Dari termohon apa yang mau ditanyakan? Cukup ya. Ya. Berarti nanti besok itu sudah siap bukti-buktinya sama saksi ya. Jadi jangan nanti lagi ada ditunda gara-gara tidak siap kan. Kami ingatkan kembali kepada pemohon dan termohon untuk menyiapkan sebaik-baiknya. Baik, karena permohonan dan jawaban sudah dibacakan oleh para pihak, maka sidang ini akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 19 April ya, tahun 2023 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan agenda pembuktian dari para pihak. Diharapkan pada para pihak untuk dapat membawa bukti-bukti dan menghadirkan saksi. Panggilan sidang ini adalah undangan resmi, maka majelis tidak mengundang para pihak secara tertulis. Dan diharapkan kepada para pihak telah berada di ruangan tepat waktu. Sidang ditunda. Majelis meninggalkan ruangan, hadirin dimohon. Termohon dan saksi pada semua, sidang sudah dimulai. Termohon dan pemohon, mohon silakan masuk. Saksi, mohon silakan menunggu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hadir dalam sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu, agenda hari ini adalah agenda pembuktian. Saya sekretaris sidang akan membacakan tata tertib sidang agar sidang ini dapat berjalan lancar. Saya mohon kepada semua hadirin yang hadir dalam sidang ini untuk memperhatikan dan memindahkan tata tertib sidang. Tata tertib sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu. 1. Dilarang membawa senjata tajam, makanan dan minuman, serta benda-benda yang dapat membahayakan peserta sidang. 2. Menaati protokol kesehatan. 3. Mengenakan pakaian rapi dan sopan. 4. Bersikap sopan dan tertib. 5. Menempati tempat duduk yang disediakan dengan tertib dan sopan selama sidang berlangsung. Demikian tata tertib sidang ini agar kepada semua hadir yang hadir pada sidang ini untuk mengindahkannya. Majelis memasuki ruangan, hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.
Sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor register 01-24-01-24/4/2023 Rabu 19 April 2023 dengan agenda pemeriksaan alat bukti. Penundaan sidang dicabut dan sidang dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Mohon yang kami hormati, pada hari ini kita akan melaksanakan agenda sidang pembuktian yang disampaikan pada sidang sebelumnya. Dan sebelumnya perlu kami sampaikan juga bahwa kita sudah minta pihak untuk menyiapkan alat bukti. Tapi sebelum kita melanjutkan sidang, kami minta terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kembali. Dari pemohon silahkan diperkenalkan siapa yang hadir untuk sidang pada hari ini. Ya, terima kasih Ketua Majelis, beserta pemohon. Perkenalkan, kami dari Partai Gawang, saya sendiri selaku Ketua Partai atas nama Swadi dan sekretaris saya atas nama Siti. Dan kami telah membawakan surat keputusan dari Pengurus Pusat Majelis. Kemarin sudah dicek ya? Sudah dicek. Sudah cukup? Cukup. Yang selanjutnya kepada termohon untuk memperkenalkan kembali siapa yang hadir. Terima kasih Kang Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asriadi selaku Ketua Kabupaten Tarakan. Pada nama ini selaku pemohon bisa lahir dan bukti berita CKP Kabupaten Tarakan serta SK Ketua Kabupaten Tarakan periode 2020. Kemarin juga sudah Sudah. Terima kasih. Sudah cukup? Cukup. Ya, terima kasih. Kita langsung ke agenda selanjutnya, yaitu pembuktian verifikasi alat bukti tertulis. Ya. Kemarin kita sudah sepakati dari pemohon terlebih dahulu, nanti dilanjutkan alat bukti tertulis pemohon. Kalau nanti misalnya waktunya masih memungkinkan, kita lanjut kepada pemeriksaan saksi. Kemarin dari daftar yang diberikan ada 2 saksi dari pemohon. Dari termohon tidak mengajukan saksi, ya. Untuk ahli, para pihak tidak mengajukan juga ahli. Kita berharap hari ini kita bisa selesaikan sampai dengan kalau misalnya ada waktu ya kita memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan lisan, ya. Paham ya? Pemohon. Jadi kalau begitu kita langsung pada pemohon, dipersilakan untuk memperlihatkan bukti-buktinya ke majelis. Kami juga persilakan kepada pemohon untuk dapat menyaksikan pemeriksaan bukti tertulis. Ini surat keputusan ada sini. Ini tergantung hasil pemeriksaan badan administrasi. Untuk nanti kan sama ini dan kalau bukti ada hasilnya, ya ada buktinya. Pas nama ini dan
Kalau rekaman ini flash disknya sudah diserahkan ya? Isinya di dalamnya video Silakan kembali ke tempat. Baik, terima kasih kepada pemohon tadi sudah diperiksa tulisnya. Maka bukti pemohon dari bukti P1 sampai dengan P16 disahkan. Tadi kami lupa menyampaikan kepada pemohon, nanti apabila masih ada bukti tambahan, kami berikan kesempatan sampai sebelum kesimpulan ya. Kalau masih ada bukti tambahan, atau ada bukti tambahan yang dibawanya pada hari ini. tidak ada tidak. Karena kita sudah memeriksa bukti tertulis dari pemohon, selanjutnya kami persilahkan kepada termohon untuk menyampaikan alat buktinya. Tapi sebelumnya kami tanya dulu apakah ada alat bukti tambahan yang mau disampaikan. Tidak ada. Seperti yang kemarin aja ya. Ya, itu. Ya. Ya. Kami persilakan kepada termohon untuk memperlihatkan buktinya. Dipersilakan juga kepada termohon untuk bisa menyaksikan. Kedua, melalui sosialisasi hasilnya. Lagi dalam sosialisasi ada hasilnya. Berapa koordinasi hasilnya? Salinan simpul register hasilnya kami ada. Ada 5. Hasil verifikasi. Sudah dilagi semua ya? Berapa jumlahnya? 10 ya? Terima kasih kepada termohon sudah diverifikasi. Ada 10 ya, ada 10 alat bukti dari termohon yang diajukannya. Kami sudah melakukan verifikasi. Selanjutnya bukti termohon dari bukti T1 sampai dengan T10 disahkan. Ya. Kami
Kami juga memberikan kesempatan yang sama kepada termohon. Jika misalnya masih ada alat bukti tambahan, kami berikan kesempatan sampai sebelum menyampaikan kesimpulan. Ya. Kalau misalnya masih ada alat bukti tambahan yang mau disampaikan. Oke. Ini sekarang pukul 11, kita masih punya waktu untuk pemeriksaan saksi. Kemarin sudah dinyatakan ada 2 saksi dari pemohon. Pada pemohon, apakah sudah siap saksinya? Siap. Kalau sudah siap bisa dihadirkan dulu ke persidangan. Ini ada 2 saksi ya. Jadi saudara saksi berdua ini akan diminta keterangannya. Tapi sebelum kami minta keterangan nanti akan kami sumpah ya. Siap ya nanti ya diminta keterangannya disumpah ya. Nah, sebelumnya kami mau cek dulu identitasnya kan. Bawa KTP ya. Ini ada fotokopinya ya? Ada. Semua ada fotokopi. Saksi pertama atas nama Muji Hermanto ya. Muji Hermanto lahir di mana? Di Bumi. Ini ya. Tanggal 15 November. 16 November tahun berapa? 15 November. Berarti umurnya sudah 30 lebih ya? Belum. Belum ya? Menikah? Menikah? Ya, alhamdulillah. Saudara saksi kenal dengan pemohon? Kenal? Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Kalau dengan termohon kenal? Kenal? Ada hubungan keluarga? Tidak. Selanjutnya saudara Zainal Abidin. Ya, Lahir di mana? Nampolera, Tanggal 26 Februari 1984. sudah menikah ya? Ini saudara Zainal kenal sama pemohon? Kenal? Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Kalau dengan termohon? Kenal? Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Jadi saudara saksi berdua dalam keadaan sehat ya? Alhamdulillah. Saya memberikan kesaksian ya. Ya. Kalau begitu sebelum memberikan kesaksian kita sumpah dulu ya. Silakan ke depan dulu. Disumpah dengan agama apa? Assalamualaikum. Baik, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah, Demi Allah saya bersumpah, saya akan menerangkan dengan sebenarnya saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saksi dipersilakan kembali. Oh ya, sebelumnya saya bertanya kepada saudara pemohon ini saksi ini apakah menerangkan hal yang sama atau berbeda keduanya ini? Berbeda. Nanti kita periksa satu-satu aja ya. Kita, bagaimana dari termohon kita periksa satu-satu aja ya, karena keterangannya berbeda. Nanti kita mulai dari saudara Puji Hermanto ya. Untuk saudara Zainal bisa ke belakang dulu, tapi jangan keluar ya. Ya, masih. Ya. Jadi saudara saksi Puji Hermanto, saudara saksi tahu kenapa dihadirkan di sini? Ya, tahu. Apa? Berkaitan dengan
penetapan batas waktu sementara Partai Gawang Dapil 2 dan Dapil 3 tidak tercantum dalam DCS. DCS. Terus kenapa kalau dia tidak tercantum dalam DCS? Tercantum itu merugikan hak kami sebagai peserta. Saudara saksi ini tahunya dari mana? Itu tidak tercantum. Tahunya berdasarkan SK KPU nomor 56 bulan 4 2023. Kok bisa saudara tahu SKKP saudara saksi ini sebagai apa? Saya sebagai tim penghubung Tim penghubung dari Partai Gawang Partai Gawang. mengurusi yang berhubungan dengan berkas pencalonan di KPU. Oh, berarti saudara saksi yang bertugas di KPU ya? Ya. Coba saudara saksi jelaskan dulu secara singkat ya, bagaimana itu bisa terjadi itu. Ini lepas masker. Jadi begini, saya selaku tim penghubung, saya surat mandat, saya diberikan tugas untuk mengurusi seluruh berkas pencalonan, baik itu di silon maupun berkas fisik. Nah, pada tanggal 4 sampai 17 Maret ini kan pembukaan KPU Tarakan membuka pencalonan anggota dewan tingkat kota. Nah, pada di tanggal 17 hari terakhir itu pengajuan pencalonan, saya sudah mendaftarkan seluruh calon dari Partai Gawang mulai dari dapil 1 sampai dengan dapil 4 yang kemudian masuk ke tahap penelitian itu mulai tanggal 5 sampai dengan tanggal 18. Nah, di tanggal 18 itulah KPU Tarakan mengeluarkan semacam memberikan berita acara hasil pemeriksaan penelitian administrasi. Nah, ini dalamnya terdapat 2 calon kami yang belum memenuhi syarat, yaitu atas nama Nova dan Novi. Nah, kemudian saya menyampaikan kepada ketua partai langsung menginstruksi untuk menghubungi kedua calon itu, dan saya menghubungi Nova dan Novi ini kebetulan adik kakak. Pas saya hubungi, ternyata orang tuanya itu meninggal dunia di kampung, jadi mereka pulang kampung dan menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan. Dan kemudian instruksi ketua partai lagi agar mencari penggantinya. Jadi mulai dari tanggal 18 itu sampai dengan 31 itu kami kesulitan untuk mencari pengganti karena keterbatasan SDM dan juga kurangnya minat dari anggota lain untuk mencalonkan diri. Nah, namun kami terus berupaya. Di tanggal 31 hari terakhir perbaikan, 31 bulan apa ya? bulan Maret 2023. Tanggal 31 itulah kami baru dapat penggantinya, yaitu Damin dan Windy. Nah, jadi di hari terakhir tanggal 31 kami dapat. Namun kami berupaya untuk mengurusi semua berkasnya. Nah, kemudian saya sempat mendaftarkan ke Silon karena sesuai dengan PKPU itu wajib mendaftarkan melalui aplikasi Silon itu kan. Saya daftarkan Damin dan Windy ini, saya mengupload berkas itu foto, KTP dan surat rapor surat pemilih. Nah, kemudian jam 11 malam kami mau mengupload lagi berkas yang lainnya, SKCK, tidak pernah dipidana, bebas narkoba, jasmani dan rohani. Nah, kemudian ternyata tidak bisa diakses gitu. Saya sempat login aja, ini nggak bisa mengupload berkasnya, ini silonnya macet gitu. Sampai jam 11:30. Kemudian 11:30 itu saya menghubungi helpdesk. Jadi helpdesk ini KPU menyediakan helpdesk namanya. Itu khusus untuk konsultasi online melalui online khusus untuk tahap pencalonan. Saya menghubungi helpdesknya, kemudian adminnya membalas itu di jam 1:30 malam, artinya sudah cukup perbaikan itu pas dia balas ya. Kemudian sampai jam itu juga tidak bisa diakses silonnya. Berdasarkan instruksi ketua ya sudah, besok aja kita tanggal 1 kita angkat berkasnya, kemudian ceritakan kendalanya, kemudian kita angkat berkasnya untuk menyerahkan dokumen kekurangan punya Damin itu ya. Karena dia calon pengganti dari Nova Novi. Nah,
pada tanggal 1 saya ketua partai, sekretaris partai dan Pak Zainal selaku ketua bidang publikasi itu mendatangi kantor KPU jam 10. Ini ketua partai ini ya? Iya, Suwandi. Kami datang membawa berkas kekurangan ketemu dengan KPU. Nah, ketua partai kami menyampaikan pada intinya menyampaikan kendala dan baik kendala dari mencari calon pengganti sampai dengan kendala dari silon. Kemudian pada intinya ketua KPU menyampaikan tidak dapat menerima berkas kami gitu, karena tanggal 1 ini sudah masuk tahap penelitian administrasi perbaikan sampai dengan tanggal 7 dan tanggal 10 nanti akan diumumkan. Nah, mendengar kata itu jadi ketua partai kami ya sudah kita pulang aja gitu kan. Kemudian kami sempat berfoto dulu sebagai bukti bahwa kami mau menyerahkan berkas tapi ditolak. Mungkin demikian yang saya sampaikan kesaksian saya. Oke, terima kasih kepada saudara saksi. Selanjutnya kami persilakan kepada saudara pemohon untuk bertanya kepada saksi. Silakan. Terima kasih Ketua Majelis. Mungkin saudara saksi, tadi kan saudara saksi menyampaikan mendaftarkan calon itu di tanggal 17 Maret 2023. Nah, apakah di tanggal segitu saudara saksi menerima tanda terima dari KPU pada saat mendaftarkan di tanggal 17 itu? Ya, jadi hari terakhir itu kan tanggal 17 itu tahap awal saya mendaftarkan seluruhnya dari 1 sampai 24. Ada bukti yaitu formulir, kalau tidak salah formulir PT.P pengajuan bakal calon dari KPU. Nah, selanjutnya pada saat Nova dan Nopik itu menyatakan dia belum memenuhi syarat sebagai bakal calon, dari mana saudara saksi mengajukan? Dia dari hasil hasil pemeriksaan itu administrasi yang saya ambil. Kan saya ditelepon itu sama stafnya, bilang ini mau diambil. Nah, kami ada tersebut, lalu dia telepon, ini ada berita acara hasil pemeriksaan diambil, lalu saya ambil dan saya langsung lihat kalau belum memenuhi syarat. Ada 4 luar biasa. Saya cekkan Esmani Rohani, narkoba dan yang lainnya. Semuanya sama, berkas-berkasnya itu sama aja, Nova dan Nopi itu. Nova dan Nopi itu sama aja, kekurangan 4 itu aja. Nah, apakah saudara saksi itu berita acara hasil pemerintahan administrasi calon yang modelnya itu seperti ini? Yang diterima oleh KPU. Iya benar. Ada tantangan kedua, kalau berita acara itu tantangan kedua dan anggota. Ya benar. Itu bukti apa tuh pemohon? Bukti apa? Ini bukti berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen. Dia berapa? Ke-4 majelis. Bentarnya, ya hasil pemesannya. Ya majelis. Nah, selanjutnya kapan saudara saksi kembali menyerahkan kekurangan berkat atas nama Nova dan Nopi? Karena dia mengundurkan diri, jadi saya tidak melengkapi berkasnya. Instruksi kedua suruh cari penggantinya dan mengajukan bakal calon pengganti yang baru nama Dami dan Windy. Jadi di tanggal 31 itu langsung didaftarkan saudara Dami dan Windy? Ya, Dami dan Windy ini langsung saya daftarkan melalui Silon, kemudian menyerahkan berkasnya. Lalu yang diupload di Silon itu di atas nama Damin dan Windy itu apa saja yang saudara saksi mengupload di Silon? Yaitu KTP, pas foto, dan suket terdaftar sebagai pemilih untuk kedua dari calon itu. Nah, ada tanda bukti pada saat mengupload di Silon itu? Ya, tanda bukti itu kan dicetakkan lalu diserahkan ke KPU, nanti KPU tanda tangan, yang pegawai yang terima saya juga tanda tangan sebagai tim pemohon. Yang saudara saksi maksud itu dia
apa berita acara. Tanda terimanya modelnya begini, yang diterima oleh KPU. Oh iya, dapatkan pada saat itu silon. tantangan saya itu dengan pegawai itu. Ya benar. Benar ya? Saya terima langsung. Kemudian saudara saksi pada saat menyerahkan berkas dokumen syarat KTP, kemudian suket, kemudian pas foto atas nama Windy dan Dapi, apakah ada pertanyaan atau penyampaian dari KPU Kota Tarakan? Ya, jadi begitu saya habis daftarkan itu kan, kemudian itu daftarkan melalui online, kemudian saya serahkan datang ke KPU untuk menyerahkan 3 dokumen itu kedua calon. Jadi saya bukan saya bertanya, tapi masuk pegawainya mengatakan biasakan bang, berkas yang lainnya mana? Saya kasihkan. Kemudian saya jawab, oh yang lainnya belum karena hari ini kami baru dapat pengganti, kan? Nanti di jam 10 lah, karena instansinya itu kami desak juga, kemudian berganti jam 10 di 4 instansi itu kan jam 10 malam akan mengeluarkan menerbitkan surat itu pada hari itu. Mungkin cukup sekian dari pemohon sebentar. Ya, kalau begitu kita lanjut pemohon ya untuk bertanya kepada saksi. Silakan Pak. Oke, terima kasih ya teman-teman juris, pemohon kepada saudara saksi. Saudara saksi atas nama Budi Hermanto sebagai tim penghubung dari Partai Jawa. Baik, ada beberapa yang ingin saya tanyakan pada saudara saksi. Apakah saudara menghadiri rapat koordinasi dan sosialisasi pencalonan anggota legislatif pemilu 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Tarakan? Ya, seingat saya menghadiri yang berkaitan dengan pencalonan. Saudara sendiri yang menghadiri? Ya benar. Apa bukti kalau saudara yang menghadiri? Bukti, kalau bukti itu ada undangan. Berarti mengisi buku registrasi. Ya, Daftar hadir. daftar hadir pada saat sebelumnya kan mengirim undangan dulu kan itu. Tahun kedua mengirimkan ke saya, lalu sesuai dengan mandat ya kan. Kalau KPU itu kan selalu bawa mandat kan. Ya, pastikan dia bawa mandat. Kemudian mendatangi acara, saya sempat absen juga ada. Selanjutnya terkait dengan sosialisasi tata cara pencalonan atau yang biasa kita kenal silon. Pada saat KPU mengutarakan mengadakan atau melaksanakan kegiatan tersebut, apakah saudara yang menghadiri? Ya, intinya berkaitan dengan pencalonan apapun kegiatan di KPU itu pasti saya menghadiri. Lantas diberikan modul enggak? Paling saya ingat ada modul siwam itu. Pada saat pelaksanaan kegiatan, saudara saksi itu mengajukan beberapa pertanyaan atau ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada penyelenggara. Kalau pertanyaan saya tidak pernah memberikan karena saya sudah paham apa yang dilakukan. Ya, saya tadi sempat mendengar kesaksian dari saudara saksi nama Budi Hermanto kalau misalkan pada saat pendaftaran silon itu mengalami gangguan, tidak bisa login. Itu kira-kira faktor apa ya? Nah, kalau awalnya begini, jadi saya ceritakan dulu sebenarnya masalah aplikasinya. Kami itu kan bersebelahan atau kami dengan Telkom kan, ada warnetnya. Jadi sulit kami yang kira jaringan ya. Kami ke warnet, ternyata bukan jaringan, memang aplikasinya yang bermasalah. Dia semacam stuck gitu. Loading dia, loading. Ada upayanya selain menggunakan jaringan apa pada saat itu? Apakah menggunakan wifi atau apa? Pada saat Kita coba semua kan, pakai data wifi kan, warnet kan pasti wifi kan. Kita
kita bahkan keuangannya Telkom itu berseberangan dengan memang bukan masalah jaringan. Artinya saudara saksi menggunakan jaringan WiFi, pakai data seluler, menggunakan segala Segala upaya lah. saksi itu bisa dipertanggungjawabkan ya, serta dengan bukti-bukti. Ya bisa. Kalau masalah pakai datanya kan kita, saya tidak sempat dengan merekam. Ya, selanjutnya, apakah saudara menghadiri undangan sosialisasi PKPU nomor 20 tahun 2018 pengajuan bakal calon yang diutarakan dalam pemilu 2024? Jadi intinya saya katakan saya tetap yang hadir untuk pencalonan. Jadi segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan KPU dan serta sebagai ini pegawai saudara yang hadir. Ya. Ya, mungkin dari termohon cukup. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada termohon. Selanjutnya mungkin dari majelis ada yang mau ditanyakan kepada saksi. Silakan kepada majelis. Terima kasih Ketua Majelis. Dari saudara saksi, sempat menyampaikan mengakses silon ya, kemudian ada buktinya. Ya, sebetulnya sudah saya sampaikan ke ketua partai. Ada silakan operator. Tugasnya saya serahkan. Operator bisa dibuka videonya. Jadi guys, ini aplikasi silonnya bermasalah guys, macet, dia loading terus. Ini sudah saya tidak lama lagi perbaikan calon untuk. Operator jelas sebentar videonya. Oke, ini saudara saksi rekaman video menggunakan handphone siapa? Ini langsung dari HP saya. Saudara saksi merekam video itu mulai dari awal sebelum akses, ataukah sudah akses berjalan beberapa menit kalau saudara saksi rekam? Sudah berjalan mas setengah jam, baru saya makan. Saya nunggu tadi baru saya rekam aja, sudah setengah jam. Itu pertanyaan dari saya Ketua Majelis. Terima kasih. Mungkin dari Terima kasih Ketua Majelis. Saudara saksi, tadi saudara saksi mengatakan bahwa saudara saksi pernah menghubungi helpdesk KPU. Diperkirakan sekitar pukul 23.30. Kemudian dijawab oleh adminnya pada pukul 24.35. Di situ masih ada jeda waktu sekitar setengah jam dari video ini. Dari 23.30 sampai jam 24. Apa yang saudara saksi lakukan? Apakah tetap mengakses silon? Tolong saudara saksi jelaskan. Jadi saya rekam itu tidak sampai full memang, tidak sampai. Mungkin juga saya rekam sampai 1 jam gitu. Saya rekamnya ya pada saat itu aja, pada saat macet itu aja. Memang tidak sampai habis saya rekam. Mungkin juga saya di depan komputer itu lama-lama. Berarti tetap mengakses ya silon itu ya 30 menit itu. Ya, intinya saya sudah login lah di dalam itu kan. Sudah mau mengupload berkas, tinggal submit sebenarnya. Tinggal submit, cuma begitu mau submit dia, inilah nggak bisa gitu kan. Makanya saya langsung keluarkan aja, jadi bentuknya keluar gitu ya. Saudara saksi, apakah sebelum jam 23 saudara saksi melakukan akses ke silon? Ya, saya sempat mengakses itu kan jam, kalau nggak salah ya jam 4 waktu itu, mendaftarkan calon kami 2 orang itu, Windy dan Damin, di jam 4 sore. Sebelumnya saya mengakses. Itu sempat ya sempat baik-baik saja itu mas. cukup majelis. Saudara saksi, ini saya mau mempertegas kembali ya terkait dengan tadi kesaksian saudara. Tadi sempat mengatakan ada berkas yang sudah diupload, ada yang sudah diupload ya. Ini kenapa kok bisa ada tadi saudara saksi mengatakan bahwa
sudah mengupload KTP, paspor dan formulir dan mengisi identitas di silon. Ini kenapa nggak sekalian diupload semua? Kan waktu ini bisa berarti kan? Kenapa ada yang bisa, ada yang nggak bisa? Kenapa nggak sekalian diupload semua? Karena kami kan baru dapat pengganti kan dari itu. Hari terakhir tanggal 31 kami baru dapat pengganti. Tentunya kami kan ngurus berkas semuanya itu, berkas persyaratan. Nah, karena sembari mengurus berkas persyaratan kayak SKCK, bebas narkoba, tidak pernah pidana, sehat jasmani rohani itu kan ngurusnya kan banyak instansi gitu. Kita menunggu. Nah, karena yang ada waktu itu hanya 3 itu ya, 3 itu. Yang KTP, paspor sama formulirnya ya? Ya, nanti jam 10 malam baru kami dapat baru instansi menerbitkan itu, menerbitkan 4 berkas itu, baru kami ambil jam 10 malam. Setelah dapat itu baru diupload? Ya, baru saya mencoba untuk mengupload jam 11 itu kan, ternyata sudah login, belum sempat submit, macet gitu. Dan keluar. Dari pemohon itu ada pertanyaan tambahan atau? Ada majelis. Ada. Silakan. Baik, saudara saksi tadi mengatakan bahwa di hari terakhir pendaftaran saudara tidak bisa mengakses silon. Kemudian pada tanggal 1 April 2023 saudara bersama dengan ketua dan sekretaris dari Partai Gawang kemudian bertemu dengan ketua KPU Kota Tarakan untuk berkonsultasi sekaligus menyerahkan dokumen berkas pergantian calon. Apakah ada bukti bahwa saudara menghadiri pertemuan itu? Ya, buktinya foto dia kan bisa difoto oleh Bang Zainal, beliau kemudian ketua bidang komunikasi dan info di dalamnya. Baik, kalau begitu pada saat pertemuan itu apa yang saudara tangkap dari hasil pertemuan itu? Jadi pada intinya begini, KPU Tarakan itu melalui ketuanya kami bertemu menyatakan loh kok kenapa di jam-jam tutup baru mengupload. Jadi ketua Tarakan disampaikan pada intinya menceritakan kendala mengenai pergantian, kemudian baru bisa menyelesaikan berkasnya, kemudian mau menyerahkan dokumen itu, ketuanya berkata lagi, maaf saya tidak bisa terima, saya sudah masuk di penelitian perbaikan, sudah lewat masa perbaikan. Cukup pemohon ya? Dari termohon kasih kesempatan yang sama untuk memberikan pertanyaan tambahan kepada saksi. Ya, baik, terima kasih. Ini saudara saksi pada saat mengakses silon menurut pengakuan saksi itu lagi gangguan dan menghubungi helpdesk KPU, dan helpdesk KPU itu menjawab di sekitar pukul 23.45. Nah, kira-kira apakah ada bukti yang bisa menguatkan dokumentasinya saudara saksi? Jadi saya tidak sempat screenshot atau makan kayak akses silon tadi. Jadi memang tidak ada saya rekam. Terus kalau dilihat dari durasi video itu kan tadi berdurasi 1 menit pada saat akses silon. Artinya kan masih ada waktu 18 menit ini. Ada waktu 18 menit sebelum perbaikan tutup. Nah, selama 18 menit setelah itu apakah video masih bisa dibuka atau masih dengan kendala yang sama? Tidak bisa dibuka. Memang saya tidak rekam sampai selesai. Mungkin saya di depan komputer jam ini. Artinya kan saya juga dari pihak KPU juga tidak menuntut saudara saksi untuk berjalan di hadapan komputer. Ini kan hanya ada tersisa 18 menit. Nah, kenapa tidak maksimalkan saja itu pada saat sebagai bukti hukum? Ya, bisa saja pada saat setelah itu
akses silon, akses masuk ke silon itu sudah bisa. Ya, karena kan saya sudah menghubungi helpdesk-nya. Saya sudah menghubungi helpdesk-nya, bahwa itu artinya bahwa kami punya kendala. Tapi helpdesk-nya menjawab sudah setengah 1 malam sudah perbaikan sudah cukup. Baik, cukup pertanyaan dari kami, Majelis. Oke, terima kasih termohon. Prinsipnya apa yang dikatakan saksi inilah ya, jadi nggak usah dipaksa saksi untuk sesuai dengan termohon. Ya. Oke, saya pikir cukup ya untuk saksi Puji Hermanto ya. Ada lagi yang mau ditanyakan dari majelis? Kalau begitu kami cukup untuk saudara Puji Hermanto. Silakan untuk bertanya. Nanti pemohon silakan menghadirkan saksi selanjutnya. Ini KTP-nya. Saksi selanjutnya, pemohon. Saudara Jenal ya, tadi sudah disumpah ya? Sudah. Sudah ya. Ini pemohon ini saksi Zainal ini nanti mau memberikan kesaksian tentang apa ya? Beliau ini salah satu dan dikasih di partai Gawang Majelis. Nah itu dia yang melakukan komunikasi pada saat pertemuan di KPU pada saat partai Gawang melakukan konsultasi. Itu tanggal berapa itu? Tanggal berapa? Itu di tanggal 1 April. Yang pada saat menyerahkan itu ya? Pada saat menyerahkan itu. Nanti saudara Zainal ini ikut hadir juga pada hari itu? Iya. Ada ya? Ada. Waktu hadir itu apa saja? Mendengar nggak apa yang dibicarakan pada saat tanggal 1? Ya. Terima kasih majelis. Saya diminta untuk hadir dalam persidangan ini karena saya ikut mendampingi ketua dan sekretaris partai. Pertemuan antara konsultasi partai Gawang dengan pihak KPU pada 1 April terkait dengan bukti dokumentasi foto kami para pemohon bertemu dengan termohon dan juga dokumentasi foto buku tamu KPU. Jadi saksi Zainal ini langsung mendengarkan ya percakapannya pada pertemuan itu ya? Iya, majelis. Coba apa yang didengarkan waktu itu? Pada intinya saya mendengarkan ketua KPU menyampaikan bahwa berkas calon tidak dapat kami terima karena masa perbaikan sudah lewat. Lewat, jadi berkasnya ditolak ya? Iya. Ada lagi yang disampaikan selain itu apa lagi yang disampaikan dari KPU? Tidak ada. Oke, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pemohon untuk bertanya kepada saudara saksi. Tidak ada pertanyaan dari pemohon? Mohon izin keberatan Majelis terlebih jauh. Saya sangat minta mohon mungkin bisa terlebih dahulu memeriksa identitas karena tadi tidak ada dipersilakan untuk memeriksa identitas saksi. Tidak perlu. Kalau itu sudah majelis tadi memeriksa. Oh, terima kasih. Ya. Tadi kan sebelum disumpah sudah diperiksa identitasnya sama majelis. Ya, majelis. Kemudian dari pemohon tidak ada pertanyaan ya? Dari termohon ada yang mau ditanyakan kepada saudara saksi Zainal? Tidak ada Majelis. Cukup ya? Cukup. Dari majelis mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke, cukup ya saudara Zainal ya? Ya, majelis. Kami persilakan
sebagai ketua Oke, karena tidak ada ahli maka cukup ya, berarti agenda pembuktian kita hari ini sudah dari pemeriksaan tertulis kemudian pemeriksaan saksi. Maka sidang pemeriksaan ini kita cukupkan ya, sudah selesai ya. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada pemohon, nanti juga selanjutnya kepada pemohon untuk menyampaikan secara lisan kesimpulannya dari proses persidangan ini, dari permohonan, jawaban, pembuktian. Itu kita minta kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan secara lisan saja. Nanti kesimpulan tertulisnya nanti kami, kalau ada, kami minta untuk disampaikan paling lambat 2 hari dari sekarang. Jadi 2 hari dari sekarang nanti dibuat, kalau misalnya ada membuat kesimpulan tertulis, disampaikan kepada majelis melalui sekretariat 2 hari dari sekarang ya. Pemohon dan pemohonnya nanti kita. Kalau lewat dari itu kami sudah tidak terima, karena kami sudah akan melakukan pleno untuk putusan. Baik, paham ya? Dipaham ya? Kalau gitu kami memberikan kesempatan pertama kepada pemohon untuk menyampaikan kesimpulan sementara. Silakan. Ya, terima kasih Ketua Majelis, anggota Majelis, serta saudara termohon. Bahwa berdasarkan hasil penelitian, pemeriksaan bukti dan saksi dari dalil yang kami telah sampaikan, pada prinsipnya kami tetap berpendirian yang telah kami tuangkan dalam pokok permohonan serta petitum. Mungkin cukup sekian dari kami, Ketua Majelis. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara pemohon atas penyampaian kesimpulannya. Selanjutnya kami persilakan kepada termohon untuk menyampaikan juga kesimpulannya. Silakan. Baik, terima kasih Ketua Majelis, anggota Majelis, kepada pemohon. Pada prinsipnya kami juga tetap pada pendirian yang telah kami tuangkan dalam jawaban kami atas pokok permohonan pemohon atau dan petitum. Ya, mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada pemohon dan termohon sudah menyampaikan, artinya kita sudah cukup ya untuk pemeriksaan. Selanjutnya untuk kami beritahukan kepada para pihak, sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan. Nanti pembacaan putusan nanti kami akan menyampaikan undangan tertulis kepada pemohon untuk tanggalnya ya. Tempatnya tempat di sini, nanti tanggalnya kita sampaikan secara tertulis kepada pemohon dan termohon ya. Karena sidang ini sudah selesai. Demikian sidang adjudikasi dengan agenda pemeriksaan. Selanjutnya dilakukan pembacaan sidang putusan, untuk waktunya akan disampaikan secara tertulis. Sidang ditutup. Majelis meninggalkan ruangan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang hadir dalam sidang koordinasi kita agenda pembacaan putusan. Saya selaku sekretaris sidang adjudikasi akan membacakan pada tertib sidang adjudikasi yang kami harapkan agar semua yang hadir dalam sidang ini untuk memperhatikan dan mencatat tata tertib sidang. Tata tertib sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu. 1. Dilarang membawa senjata tajam, makanan dan minuman serta benda-benda yang dapat membahayakan peserta sidang. 2. Menaati protokol kesehatan. 3. Mengenakan pakaian rapi dan sopan. 4. Bersikap sopan dan tertib. 5. Menempati tempat duduk yang disediakan dengan tertib dan sopan selama sidang berlangsung.
Demikian tata tertib sidang ada dikasih penyelesaian sengketa proses pemilu agar kepada setiap orang yang hadir untuk memindahkannya. Majelis mewakili ruang sidang hadirin di persidangan pemilu. Hadirin dimohon duduk kembali. Sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor register 01-PS-24.01-4 Senin 24 April 2023 dengan agenda pembacaan putusan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan. Putusan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum nomor register permohonan .201-24.01-4 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan telah memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan keputusan sebagai berikut. Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan telah menerima dan mencatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum permohonan dari 1. Nama Wandi Eskom, jabatan Ketua DPC Partai Gawang Tarakan, warga negara Indonesia, alamat Jalan Buntu RT 01 Tarakan Utara, nomor telepon 012345678910. 2. Nama Siti Hadijah SH, jabatan Sekretaris DPC Partai Gawang Kota Tarakan, warga negara Indonesia, alamat Jalan Buntu RT 1 Tarakan Utara, nomor telepon 8123445667. Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatan sebagai Ketua DPC dan Sekretaris DPC Partai Gawang Tarakan, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan nomor 56-KPT-3-KPU-Kota-4 tentang penetapan daftar calon sementara dalam kurung DCS anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 tertanggal 10 April 2023 terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan yang berkedudukan di Jalan Poros RT 1 nomor 2 Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, kode pos 77113, nomor telepon 055155. Dalam hal ini maaf saya ulangi. Atas nama 1. Asriadi, 2. Jafar Smith, 3. Yono, 4. Sipakainga, 5. Sumanto. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya masing-masing sebagai Ketua dan anggota KPU Kota Tarakan dalam permohonan penyelesaian sengketa pemilu nomor register 01-PS-24.01-4 Romawi-2023
selanjutnya disebut sebagai termohon. Permohonan yang telah disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tanggal 12 April 2023 dan dicatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu pada tanggal 4 April 2023 dengan nomor 01-PS-24.01-4 membaca permohonan, mendengar keterangan pemohon, membaca jawaban termohon, mendengarkan keterangan saksi dari pemohon, memeriksa bukti dari pemohon dan termohon, membaca kesimpulan pemohon dan termohon. Duduk sengketa menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan nomor register 01-PS-24.01-4/2023 sebagai berikut. 1. Permohonan pemohon. A. Identitas pemohon. Nama Wandi Eskom, pekerjaan Ketua DPC Gawang Tarakan, warga negara Indonesia, alamat Jalan Buntu RT 01 Tarakan Utara. Nomor telepon 012345678910. Nomor faksimal 05515544. 2. Nama Puji Hermanto SH, pekerjaan atau jabatan sekretaris. Nama Siti Khadijah, pekerjaan atau jabatan sekretaris DPC Gawang Tarakan, warga negaraan Indonesia, alamat Jalan Buntu RT 01 Tarakan Utara. Nomor telepon atau HP 081234456667. Nomor faksimal 05515544. Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua DPC dan Sekretaris Partai Gawang Tarakan, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Identitas termohon. 1. Nama Asriati. 2. Nama Jaka Smith. 3. Nama Yono. 4. Nama Sipangeye. 5. Nama Sumanto. Berkedudukan di kantor KPU Tarakan di Jalan Poros RT 01 nomor 02 Kecamatan Tarten Kota Tarakan, kode pos 7713. Nomor telepon 05515555. Bertindak untuk dan atas nama masing-masing sebagai ketua dan anggota KPU Tarakan, selanjutnya disebut sebagai termohon. B. Kewenangan Bawaslu Kota Tarakan. 1. Bahwa sesuai dengan pasal 103 ayat C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, Bawaslu Kabupaten Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten atau kota. 2. Bahwa sesuai dengan pasal 467 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten dan keputusan KPU Kabupaten Kota. 3. Bahwa sesuai dengan pasal 6 Peraturan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang penyelesaian sengketa proses pemilu berbunyi, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu paling lama 12 hari kerja sejak diterimanya permohonan yang diajukan pemohon. 4. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kota Tarakan akibat keluarnya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan nomor 56-KPT-3404-3404-KPU Kota 4-2023 tentang daftar calon sementara atau DCS daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan dalam penyelenggaraan pemilu 2019. 5. Bahwa berdasarkan huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D di atas, maka Bawaslu Kota Tarakan berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu yang dimohon oleh pemohon. C. Kedudukan hukum pemohon. 1. Bahwa berdasarkan pasal 7 Perbawaslu nomor 18 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu berbunyi, pemohon sengketa terdiri atas B. Partai politik peserta pemilu. 2. Bahwa berdasarkan pasal 7A Perbawaslu nomor 18 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu berbunyi, permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh partai politik calon peserta pemilu dan atau partai politik peserta pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. C. Tingkat kabupaten kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten kota atau sebutan lain.
3. Bahwa berdasarkan pasal 7D Perbawaslu nomor 18 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu berbunyi, bakal calon anggota DPR, DPRD Kabupaten, DPRD Kabupaten Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Kabupaten, DPRD Kabupaten Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya. 4. Bahwa sesuai dengan SK Partai nomor SKIP-844-DPP garis datar Gawang _2 _2022 selaku ketua dan sekretaris DPC Partai Gawang Kota Tarakan. 5. Bahwa dengan demikian berdasarkan huruf A, huruf B, dan huruf C serta D, termohon memiliki kedudukan hukum untuk menjadi termohon dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. D. Kedudukan hukum termohon. 1. Bahwa sesuai dengan pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten dan KPU Kabupaten Kota. 2. Bahwa berdasarkan berdasarkan pasal 8 huruf A Peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu berbunyi, termohon dalam sengketa proses pemilu terdiri atas KPU Kabupaten dan KPU Kabupaten Kota. 3. Bahwa KPU Kota Tarakan telah menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan nomor 56-HK-0.3.1-KPT-3404-KPU Kota _4 2023 tentang penetapan daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. 4. Bahwa dengan demikian berdasarkan huruf A, huruf B, dan huruf C, termohon memiliki kedudukan hukum untuk menjadi termohon dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. D. Tenggang waktu pengajuan permohonan. 1. Bahwa berdasarkan pasal 467 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi, permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan paling lama 3 hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU Kabupaten dan atau keputusan KPU Kabupaten Kota yang menjadi sebab sengketa. 2. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kota Tarakan pada tanggal 12 April 2023 sebagaimana KPU Kota Tarakan menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan nomor 56-HK-0.3.1-KPT-3404-KPU Kota _4-2023 tentang penetapan daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan dalam penyelenggaraan pemilu 2024 tertanggal 10 April 2023. 3. Bahwa berdasarkan pasal 12 ayat 2 Peraturan Bawaslu nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu berbunyi, permohonan disampaikan paling lama 3 hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU Kabupaten atau KPU Kabupaten Kota. 4. Bahwa demikian berdasarkan huruf A, huruf B, dan huruf C, pemohon memiliki tenggang waktu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. E. Pokok permohonan. Bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya keputusan KPU Kota Tarakan dengan nomor 56-HK-0.3.1-KPT-3404-KPU Kota _4-2023 tanggal 10 April 2023 tentang penetapan daftar calon sementara anggota DPRD Kota Tarakan dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut. 1. Bahwa KPU Kota Tarakan membuka masa perbaikan dokumen calon anggota DPRD Kota Tarakan pada tanggal 17 Maret sampai dengan 31 Maret 2023. 2. Bahwa pemohon atas nama Indi atau sebagai calon anggota DPRD pengganti Novi yang berasal dari Partai Gawang yang didaftarkan kepada KPU Kota Tarakan melalui aplikasi sistem pencalonan atau SILON sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan dari Partai Gawang. 3. Bahwa pemohon atas nama Damin sebagai calon anggota DPRD pengganti yang berasal dari Partai Gawang yang didaftarkan kepada KPU Kota Tarakan melalui aplikasi sistem pencalonan atau SILON sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan dari Partai Gawang. 4. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2023
jam 16.00 waktu Indonesia Tengah, pemohon telah mendaftarkan nama-nama pemohon atas nama Windy dan Damin sebagai calon anggota DPRD pengganti melalui aplikasi sistem pencalonan atau silon dengan bukti P4 sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan. 5. Bahwa pemohon atas nama Windy dan Damin didaftarkan oleh Partai Gawang melalui aplikasi sistem pencalonan atau silon KPU telah mengupload persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagai anggota DPRD Kota Tarakan meliputi A. KTP bukti P5, B. Pas foto 4x6 cm bukti P6, C. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh KPU Kota Tarakan bukti P7. 6. Bahwa KPU Kota Tarakan telah melakukan penelitian perbaikan dokumen persyaratan calon anggota DPRD Kota Tarakan atas nama Windy dan Damin yang diajukan oleh Partai Gawang. 7. Bahwa berita acara hasil penelitian perbaikan calon dari Partai Gawang yang dilakukan oleh KPU Kota Tarakan yang isinya menyatakan pemohon atas nama Windy Dapil 2 dan Damin dari Dapil 3 tidak memenuhi syarat sehingga berimbas pada calon lainnya Dapil 2 dan Dapil 3 dicoret secara keseluruhan karena tidak memenuhi 30% keterwakilan perempuan. 8. Bahwa dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan nomor 56-HK.003.1 KPT /3404 KPU Kota /4/2023 tentang penetapan daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 tertanggal 10 April 2023 tentang penetapan daftar calon sementara anggota DPRD Kota Tarakan sebagaimana dimaksud tidak terdaftar nama pemohon atas nama Windy dan Damin dalam daftar calon sementara atau DCS anggota DPRD Kota Tarakan. 9. Bahwa pemohon atas nama Windy dan Damin mengetahui bahwa dirinya tidak ditetapkan dalam daftar calon tetap DPRD Kota Tarakan karena menurut KPU Kota Tarakan pemohon tidak memenuhi salah satu syarat ditetapkan sebagai calon anggota DPRD Kota Tarakan karena terlambat menyerahkan A. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dari pengadilan negeri. Bukti P8. B. Surat keterangan catatan kepolisian bukti P9. C. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani bukti P10. D. Surat keterangan tidak menggunakan narkoba bukti P11. E. Suket tanda bukti terdaftar sebagai pemilih nomor 03 KPU SDKT /ket/caleg /7/2023 bukti P12 yang berimbas pada hilangnya hak calon yang lainnya. 10. Bahwa pada saat mendaftarkan calon anggota DPRD Kota Tarakan, pemohon melalui Partai Gawang sudah melampirkan A. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dari pengadilan negeri. B. Surat keterangan catatan kepolisian. C. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani. 1. Bahwa selama termohon membentuk helpdesk terkait pencalonan anggota DPRD Kota Tarakan yang dibuka pada tanggal sebagaimana diatur dalam pasal 7 dan 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota sebagaimana kelengkapan aspirasi. Bahwa persyaratan bukti P9 sampai 14 majelis berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan bakal calon pertama Windy menjadi memenuhi syarat 14. 6. Menimbang bahwa kewajiban penggunaan silon pada proses pengajuan bakal calon anggota DPRD pada pemilu tahun 2024 sebagaimana dijelaskan di atas, majelis berpendapat bahwa kewajiban tersebut harus diikuti sepanjang fasilitas dan kualitas teknologi yang disediakan dapat digunakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Silon hanya mampu menjawab hambatan-hambatan yang ada dan tidak terbatas pada kemampuan yang disediakan tidak berubah dan terjamin keamanan data yang sudah teratur. 7.
menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan pemohon mengenai hambatan yang dialami penggunaan silon, majelis berpendapat adalah menjadi tidak adil. 8. Apabila penggunaan silon menjadi kewajiban dalam pengajuan bakal calon anggota DPRD pada pemilu tahun 2024, sehingga ketidaksiapan silon baik secara fasilitas, kualitas teknologi, dan kamera data yang memadai berpotensi menimbulkan kerugian langsung kepada pemohon atau pengguna. 9. Menimbang bahwa kegagalan suatu sistem tidak boleh terhambat, menghalangi atau mengurangi dan atau bahkan menggagalkan hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi di dalam pemilu, sehingga lazim diberikan alternatif mekanisme atau backup sistem agar proses tetap berjalan dengan baik. 10. Menimbang bahwa penggunaan sistem bertujuan untuk menggantikan proses administrasi secara manual agar proses yang dilakukan lebih efektif dan efisien, sehingga kegagalan dalam suatu sistem tidak dapat menghalangi proses administrasi dan proses tersebut dapat dijalankan secara manual meskipun sistem gagal berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, termohon tetap menerima dan melanjutkan proses verifikasi dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD terakan atas nama Windy dan Amin dari Partai Gawang yang ditolak oleh pemohon pada tanggal 1 April 2023. 11. Menimbang bahwa penolakan yang dilakukan oleh termohon dua termohon dua nama tersebut berimbas pada calon lain yang diajukan oleh pemohon dengan tanpa disertai bantahan yang kuat terhadap segala sesuatu yang menjadi hambatan dan gangguan yang terjadi di dalam aplikasi silang. 12. Menimbang bahwa berdasarkan prinsip-prinsip di atas, termohon tidak dapat membantah dalam dalil pemohon mengenai gangguan dan hambatan dalam silon selama masa pengajuan pendaftaran bakal calon, sehingga termohon menolak bakal calon diajukan pemohon pada tahapan perbaikan. Majelis berpendapat tindakan termohon tidak beralasan hukum, sehingga termohon wajib menerima kembali terhadap nama-nama yang telah dicalon dari daftar sementara Partai Gawang Dapil 2 dan Dapil 3 berikut dengan syarat dokumen. Saya ulang, berikut dengan dokumen syarat bakal calon yang diajukan oleh pemohon, dan selanjutnya dilakukan verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 13. Menimbang bahwa agar termohon dapat memenuhi persyaratan hukum, maka majelis berpendapat cukup beralasan jika pemohon diperintahkan menyerahkan dan atau memenuhi kekurangan persyaratan permohonan hukum. 14. Menimbang bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses. Memutuskan 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan nomor 56-KPT-KPU-KPU-4 tentang penetapan daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan tertanggal 10 April 2023 sepanjang berkaitan dengan penetapan tidak memenuhi syarat bakal calon anggota DPRD Kota Tarakan dari DPC Partai Gawang terhadap nama-nama A. Windy sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Tarakan dari Partai Gawang Dapil, saya ulangi, DPC Partai Gawang Kota Tarakan Dapil 2.
B. Damin sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Tarakan dari DPC Partai Gawang Kota Tarakan Dapil 3. 3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan kekurangan persyaratan kepada termohon sebagaimana dalam permohonan aku paling lama 2 hari sejak putusan ini dibacakan. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk menerima kekurangan persyaratan sebagaimana dalam permohonan aku. 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk menetapkan memenuhi syarat terhadap nama-nama A. Windy sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Tarakan dari DPC Partai Gawang Kota Tarakan daerah pemilihan 2. B. Damin sebagai bakal calon anggota DPRD Kota Tarakan dari DPC Partai Gawang Kota Tarakan daerah pemilihan 3. 6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 hari sejak melaksanakan putusan ini paling lama 3 hari kerja sejak putusan ini dibacakan. Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan pada hari Jumat tanggal 21 bulan April tahun 2023 oleh 1. Zulfauzi Hasli 2, Dian Antarja 3, Jupri masing-masing sebagai ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 bulan April tahun 2023 oleh Muhammad Zulfauzi, Dian Antarja dan Jupri masing-masing sebagai ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan dan dibantu oleh Rahmat Nur sebagai sekretaris yang disaksikan oleh pemohon dan termohon. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Ketua Muhammad Zulfauzi Hasli, anggota Dian Antarja dan Jupri. Demikian telah kami bacakan putusan penyelesaian sengketa. Dengan demikian adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu kami nyatakan selesai dan ditutup. Meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk Sudah.